Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Wahyuda Damai, CGP Angkatan 7 Kabupaten Batubara. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 1.1 mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada dasar pemikiran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwasanya antara pendidikan dan pengajaran itu tidaklah sama. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan pengajaran adalah bagian dari pendidikan itu sendiri. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan pada bahasan ini mengenai apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu yang kerap saya lakukan adalah saya selalu bersikap tegas dan memberikan hukuman yang tujuannya saya yakini mampu membuat peserta didik disiplin. Berikutnya, target pembelajaran adalah ketuntasan materi dan tercapainya KKM. Nah, pada saat murid tidak berhasil mencapai KKM, disitulah saya merasa gagal. Kemudian yang kerap saya lakukan juga adalah pembelajaran yang masih didominasi oleh guru. Dan saya percaya melalui transfer materi pelajaran, saya mampu mencetak peserta didik yang unggul di bidang kognitif. Kemudian saya yakini bahwa setiap anak adalah seperti kertas kosong dan terserah kepada gurunya akan mengisi kertas kosong itu dengan tulisan apapun, maka akan terciptalah peserta didik seperti yang diinginkan. Kemudian saya percaya bahwa pada saat proses pembelajaran, kelas yang hening dan tenang adalah kunci untuk mereka bisa menyerap informasi yang diberikan oleh gurunya. Dan selain itu, menjaga jarak dengan siswa merupakan cara yang ampuh agar siswa lebih menghormati dan lebih mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Namun setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata apa yang saya yakini dan yang saya lakukan selama ini belumlah tepat. Setelah mempelajari modul ini, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya, diantaranya adalah saya memahami bahwa menuntun bukanlah menghukum dan menuntun bukanlah menuntut. Tetapi lebih dari itu, menuntun adalah membimbing dan mengarahkan anak melalui sikap keteladanan. Kemudian menghadirkan pembelajaran yang tentunya berpusat kepada anak. Dan guru bersifat hanya sebagai fasilitator. Selanjutnya, guru bertugas untuk menuntun dalam pembelajaran sehingga guru berperan sebagai pamong. Dan siswa diberikan kebebasan untuk berkreasi menurut kodratnya. Melakukan pembelajaran secara menyeluruh bukan hanya ditinjau dari aspek kognitif saja, dan juga lebih memperhatikan setiap karakteristik, bakat, minat, maupun potensi anak. Kemudian, anak bukanlah sebagai kertas kosong yang bisa digambar sesuai kehendak orang dewasa, melainkan anak memiliki kodrat keadaannya masing-masing, dan tugas kitalah sebagai guru untuk membimbing atau mengarahkan anak tersebut agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berikutnya, dunia anak adalah dunia bermain. Tahapan berikutnya setelah saya mempelajari modul 1.1 mengenai langkah apa saja yang dapat saya terapkan sesegera mungkin agar kelas dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, diantaranya adalah dengan menerapkan sistem AMON atau menghindari adanya bentuk hukuman
dan mencari tahu penyebab anak melanggar aturan melalui pendekatan dan juga menjalin keakraban dengan siswa. Selanjutnya di kelas saya berusaha merancang pembelajaran yang interaktif dan melibatkan peserta didik. Berikutnya membuat kesepakatan bersama sebagai wujud merdeka belajar. Langkah selanjutnya yaitu memberikan kesempatan bagi seluruh peserta didik untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya baik di bidang akademik maupun non-akademik, seperti olahraga, seni budaya, dan lain sebagainya. Adapun langkah berikutnya yaitu melakukan kegiatan pembiasaan karakter, diantaranya budaya 5S, kemudian literasi, gotong royong, adanya lintas budaya, kemudian kegiatan keagamaan baik muslim berupa sholat berjamaah, santunan anak yatim, mengaji, sholawatan, nasyid, pemberian sumbangan bencana, dan begitu pula untuk peserta didik yang Nasrani yaitu adanya pendalaman Alkitab. Selain itu ada juga senam sehat, ceria, dan sarapan bersama. Dengan menyadari bahwa dunia anak adalah dunia bermain supaya pengelolaan pembelajaran lebih bermakna, maka saya akan memasukkan unsur bermain pada saat pembelajaran agar anak merasa nyaman dan bahagia. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan juga bahan yang tersedia di alam dijadikan sebagai sumber belajar agar mereka dapat berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Setelah mempelajari dasar-dasar daripada pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, maka itulah yang menjadi hakikat dari merdeka belajar. Kesimpulan yang saya dapati bahwa pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Artinya menuntun, kita sebagai pendidik sudah selayaknya memberikan bimbingan dan arahan agar anak-anak kita nantinya dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan sejatinya berhamba pada anak. Anak bukanlah objek yang akan diolah, melainkan subjek yang akan dituntun. Pendidikan dengan konsep sistem Among yaitu sesuai dengan trilogi pendidikan Ing Ngarso Sumtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Teguh Handayani. Sejatinya guru di depan haruslah menjadi teladan, kemudian dapat membangun motivasi, serta mampu memberi dorongan agar anak didik kita menjadi pribadi-pribadi cerdas, mandiri, juga berkarakter. Oke, demikianlah koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan terhadap kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga dapat menginspirasi. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerak.